Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di diskusi kali ini kami akan membahas di ruang kolaborasi kasus 2, di mana kasus ini membahas tentang Dito. Di mana kasusnya Dito adalah peserta didik yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Dito tercatat sudah lebih dari 3 kali terlambat datang ke sekolah karena belajar terlalu malam untuk mengajar ketertinggalan nilai IPA. Orang tua Dito meminta untuk belajar keras agar nilainya terus meningkat. Namun ternyata hal tersebut mengakibatkan kedisiplinan Dito menurun. Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kaitkan dengan disiplin positif, peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Oke, di sini untuk tugas nomor satunya atau pertanyaan nomor satunya, tuliskan pendapat Anda tentang orang tua Dito yang meminta agar Dito belajar keras untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA. Kira-kira menurut Pipi dan Bang Rajab bagaimana terkait dengan hal tersebut? Ini kayaknya terlalu dipaksakan, orang tua terlalu memaksakan kehendaknya tanpa melihat kondisi anak. Jadi dia selalu beranggapan dengan menekan anak, dia itu akan menurut. Jadi lagi-lagi kesalahan orang tua di sini. Jadi mungkin kalau yang dilakukan Dito ini adalah keterpaksaan, itu tidak akan pernah masuk dalam pikiran. Karena itu cuma di bawah tekanan. Jadi seharusnya orang tuanya itu harus memperhatikan tingkah laku anaknya dan bisa memahami karakteristik anaknya, bagaimana cara agar anaknya itu bisa dan mau belajar. Di sini bukan kita serta-merta sebagai orang tua memaksakan keinginan kita bahwa kita bilang harus ikuti kemauan orang tua, itu tidak bisa. Jadi kita harus perlu lihat apa yang dia inginkan dari Dito ini, apa yang kita lihat inginkan dari anak itu. Mungkin anaknya belajarnya sukanya cara begini, mungkin dia mungkin sukanya seperti itu. Jadi tidak bisa kita paksakan. Jadi kayak kelewatan sekali, terlalu dipaksakan keinginan orang tua, bukan keinginan anak. Kalau Pipi bagaimana? Kalau menurut aku sama kayak Bang Rajab ya. Nah di sini kan orang tuanya mungkin dari pandangan orang tua mungkin dia ingin anaknya pintar, ya setara lah dengan teman-teman yang lain. Tapi dia tidak melihat bagaimana pemahaman anak ini terhadap pelajaran yang dia minati. Mungkin dia tidak minat di IPA, mungkin dia minat di yang lain. Cuman karena sekarang itu kan orang tua lebih banyak melihat nilai anak ya daripada pemahaman anak. Jadi menurut saya ini menurut saya kurang bagus lah orang tua Dito ini meminta atau menekan kepada anak bahwa harus seperti ini, nilai harus bagus, nilai harus begini, tidak boleh tertinggal. Padahal tidak ada kondisi anaknya. Apakah kondisi anak ini mampu tidak anaknya memahami semuanya? Mampu nggak anaknya melaksanakan semuanya? Pelajaran IPA inilah misalnya. Apakah anaknya mampu atau tidak kan orang tua tidak tahu. Kebanyakan orang tua kan egois ya, ingin anaknya ya menonjol lah, memaksakan. Jadi saya rasa salah sih. Oke, berarti di sini problem utamanya kepada orang tua ya. Iya. Tapi di lain sisi kita juga tidak bisa semata-mata menyalahkan sepenuhnya kepada orang tua, karena penting untuk diapresiasi juga orang tua, karena orang tua sudah peduli terhadap anaknya. Cuman caranya. Ya, karena di luar sana banyak anak itu yang kurang diperhatikan sama orang tua. Cuman ya kembali lagi caranya ya kan. Kemudian di sini orang tua juga terlalu berfokus hanya pada proses pembelajarannya saja. Kognitif. Ya, Hasil. padahal banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan anak, ya kan? Masih ada dari segi sikapnya, kemudian dari segi sikap dari segi fisiknya atau mentalnya mungkin. Ini kan dia begadang sampai larut malam, kemudian bangun kesiangan, itu mempengaruhi kedisiplinan anaknya itu juga. Oke. Selanjutnya di poin nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 2, jika Anda menjadi guru Dito di sekolah, bagaimana Anda mengkomunikasikan pendapat Anda kepada orang tua Dito?
hal apa yang akan Anda tekankan ketika berkomunikasi dengan orang tua Dito? Kalau untuk saya menjadi satu guru Dito, yang saya harus sampaikan ke orang tua, saya akan memberitahu kepada orang tuanya secara langsung bilang, jangan terlalu memaksakan keinginan kita, cukup dikontrol pembelajarannya, begitu. Kita lihat, yang penting maksudnya kita tidak melepas secara langsung juga, tapi kita dalam pengawasan. Iya. Tidak terlalu memaksa. Terlalu memaksa. Jadi ketika mungkin itu hanya lagi capek jangan dipaksakan. Iya. Tapi diingatkan, nanti besok mungkin tugasmu selesaikan. Iya. Ya. Jadi lihat jadwal, lihat jam, lihat kemampuan itunya, bagaimana pas kemampuan, yang penting jangan kita lepas. Maksudnya kita jadi sebagai orang tua tuh, Iya. jangan bilang jangan dilepas, maunya artinya mungkin semua maunya dong pergi udah mau keluar kiri kanan gitu, jangan, harus diingatkan bahwa ada tugas yang harus kau selesaikan gitu. Oke, mungkin dari Vivi. Sama aja sih sebenarnya, cuman menurut saya ini kalau saya sebagai guru terus menyampaikan atau mengkomunikasi kepada orang tuanya Dito, pasti saya akan cuma bilang aja sih, tolong pahami anaknya, apakah kemampuan anak itu sama dengan kemampuan anak-anak yang lain, terus tolong mengerti anaknya, karena tidak hanya IPA saja mata pelajaran di sekolah, banyak, ada PJOK, ada IPS, ada seni budaya, kan kita tidak harus terpatok di IPA. Jadi kalau saya mengkomunikasikannya, paling saya bilang tolong pahami anaknya, tolong pahami kapasitas diri anaknya kita masing-masing. Masa kita tidak tahu anaknya kita bagaimana, apakah dia bisa menanganinya apa enggak, dan ini Terlihat juga kemauan belajarnya di mana tuh. ya, gaya belajarnya juga bagaimana. Dia suka kenyamanan. Terus karakteristik anak kita bagaimana, apakah dia, jangan sampai nanti dia suka di olahraga mungkin, atau di mana gitu, tidak harus di IPA. Jadi yang saya tekankan pas berkomunikasi dengan orang tua itu, pasti saya bilang tolong pahami anaknya dulu, terus mengerti kondisi anak. Tidak harus anak itu difosir untuk belajar sampai larut malam, sampai anak ini disiplinnya kurang, terlambat terus. Jadi ya kembali lagi kepada orang tua, kita hanya menekankan saja bahwa kita harus memahami anaknya. Oke, berarti di sini penting untuk menjelaskan bahwa keberhasilan akademis itu penting, tapi keseimbangan hidup juga tak kalah esensial. Kan seperti yang Vivi bilang tadi, kan tidak hanya belajar ini itu, tapi banyak, ya kan. Kemudian masih ada lagi kegiatannya di luar, seperti kegiatan mungkin bermainnya, kan. Jadi itu sangat mempengaruhi anak. Jadi di sini mungkin guru bisa memberikan saran, yaitu dengan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik itu harus saling support. Saling support, saling memberikan dukungan guru antara anak dengan orang tua, atau orang tua dengan anak, atau guru dengan anak, atau dengan orang tua. Kemudian di sini di nomor selanjutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya sikap orang tua Dito ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-temannya? Bagaimana menurut Bang Derajat? Mungkin saya cuma memberikan motivasi ya, saya sebagai orang tua, saya walaupun dia tertinggal, saya akan saya akan memaksakan sampai dia bisa. Saya motivasi bilang, ini bukan, maksudnya cuma itu saja, pasti ada cara lain kalau cara belajarnya, pasti harus kuat begitu. Semangat belajar jangan tuntut dia, diawasi, diawasi, tapi tidak dengan memaksa. jadi memaksakan Sesuai alur saja. Alvi? Kalau saya sih sebaiknya sikap orang tuanya ya kalau dapat anak itu saat belajar dilihat, dibimbing. Kalau kita tahu ya, kalau misalnya orang tuanya juga tidak paham, bisa juga kita membawa tuh di tempat-tempat les misalnya. Itu kan banyak lah sebenarnya alternatif lain. Tapi yang baiknya kan biasanya kan lebih bagus dibimbelkan. Tergantung kemauannya juga, kemauannya. Kemauannya Sampai dia apa? tidak mau dibimbel, cuma karena paksaan lagi dia ikut. Itu. Jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi anak. Apakah anak ini memang dia antara dia malas atau memang dia tidak mampu.
kalau misalnya dia malas, bisa kita kasih motivasi, jangan malas-malas segala macam. Kalau misalnya dia tidak mampu, berarti ada komunikasi dulu kan? Iya. Komunikasi dulu. iya. Yang kedua, berarti kita harus bimbelkan anak ini, karena memang dia tidak mampu. Biasanya kan ada juga guru yang bukan apa sih, kadang dia tidak mengerti dengan penjelasan guru, tapi dia bisa mengerti dengan penjelasan orang lain. Jadi kita lihat juga karakteristik anak kita itu bagaimana cara memahaminya. Berarti mereka harus dapat memulai dengan mendengarkan, Iya. mendengarkan apa yang dihadapi itu. Kita tanya dulu anak itu apa sih kendalanya. Gitu. Kemudian kita bisa mencarikan solusi. Iya. Solusi bagaimana caranya dia harus mengatasi masalah-masalah yang ada itu. Karena kita sangat penting untuk menghindari yang namanya hukuman, memberikan hukuman yang berlebihan. Dan tidak harus dipaksa. Ya, karena hal itu juga bisa menekan mental anak. Stres. Kita lebih fokus kepada pengembangan pribadi. Ya. Individu lah karakteristik anaknya. Oke, itu mungkin diskusi dari kami terkait dengan permasalahan di kasus 2 di ruang kolaborasi mengenai permasalahan Dito. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.